Anak Jakarta, kota lama Jatinegara menyimpan sejuta kenangan, tak terkecuali bagi seorang komponis kenamaan Ismail Marzuki. Jadilah kawasan seluas 10,64 km persegi ini diabadikannya melalui tembang sepanjang masa Juwita Malam. Jatinegara berasal dari kata Jatina Nagara, sengaja dinamakan oleh Kesultanan Banten yang tinggal di kawasan tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial Belanda. Namun pada 1661, Cornelis, seorang guru agama Kristen asal Banda, Maluku, membeli tanah di kawasan tersebut. Kala itu, kepala kampung dan guru sepertinya akrab dipanggil Meester. Jadilah kawasan ini berubah nama menjadi Meester Cornelis atau Meester. Di abad ke-19, Meester Cornelis menjadi ibu kota dari Bekasi, Cikarang, Matraman, dan Kebayoran. Namun kala Indonesia diserbu serdadu Jepang, kawasan ini pun kembali menggunakan nama Jatina Nagara yang dieja Jatinegara karena Meester Cornelis dianggap terlalu khas Belanda. Tak heran ya anak Jakarta, Jatinegara dijuluki kota lama karena rekam jejak sejarahnya yang panjang. Meski sudah ratusan tahun berselang waktu, tapi tempat-tempat bersejarah di Jatinegara masih eksis sampai hari ini anak Jakarta. Di mana saja sih tempatnya? Lokasi pertama adalah Pasar Jatinegara. Anak Jakarta pasti tahu ya, pasar ini menjadi salah satu pasar tertua di Jakarta. Meski sempat terbakar beberapa kali, lokasi ini masih menjadi tempat favorit untuk berbelanja aneka kebutuhan sehari-hari. Sekarang, Pasar Jatinegara tampak lebih modern dengan nama Jatinegara Trade Center, tapi nuansa klasik pasar yang berdiri sejak tahun 1770 ini masih tampak dari deretan gedung-gedung jadul yang masih kokoh dan beroperasi hingga hari ini. Menurut catatan sejarah, dulu Pasar Jatinegara hanya dibuka 1 hari dalam seminggu, yaitu Kamis karena mengikuti kebijakan kolonial Belanda saat itu. Sementara, pasar lainnya seperti Pasar Senen, Rebo, dan Minggu dibuka sesuai dengan hari tersebut. Namun seiring tingginya minat masyarakat untuk berbelanja, maka Pasar Jatinegara pun buka setiap hari. Namun menurut para pedagang, gempuran tren belanja online membuat pendapatan mereka menurun, pun diperparah dengan penularan virus COVID-19 yang membuat pembeli semakin menyusut saja anak Jakarta. Anak Jakarta, tak hanya jejak kolonial Belanda yang terekam di Pasar Jatinegara, ternyata sejarah panjang penyebaran agama Islam pun ada di sini, tepatnya di Masjid Jami Al-Anwar. Berdiri sekitar abad ke-18, bangunan ini diperkirakan menjadi masjid satu-satunya di Jatinegara kala itu. Meski bangunan sudah beberapa kali dipugar karena termakan waktu, namun mimbar dan 6 pintu berukiran klasik masih awet hingga sekarang. Suasana masjid yang teduh dan nyaman membuat para jemaah dari berbagai tempat datang untuk beribadah, terutama saat perayaan Idul Fitri dan Idul Kurban. Dari masjid kita melipir ke gereja, tepatnya di Jalan Matraman Raya nomor 216 Jakarta Timur. Inilah gereja Protestan Koinonia. Dibangun pada 1889 dan direnovasi selama 6 tahun dari 1911 sampai 1916, Gereja Koinonia menjadi gereja pertama yang ada di kawasan Jatinegara. Sebelum bernama Koinonia, gereja ini sempat diberi nama Bethel Kirk pada 1911 sampai 1916 dan GPIB Bethel Jemaat Jatinegara. Barulah pada 1961 diubah menjadi Koinonia yang bermakna persekutuan. Berkat rekam historisnya yang panjang, Gereja Koinonia telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tanggal 12 Januari tahun 1999. Tidak hanya menjadi rumah bagi umat Muslim dan Kristiani, sejak 337 tahun yang lalu,
Jejak penyebaran agama Buddha juga hadir di Jalan Pasar Lama nomor 6 Balimester Jatinegara. Menurut sejarah, vihara yang awalnya bernama Kelenteng Fu Tekong ini dibangun pada abad ke-19 dengan arsitektur semi Tionghoa. Umat Buddha di sini tak hanya mengadopsi tradisi Tionghoa, tapi juga menghadirkan tradisi gambang kromong khas Betawi yang tampil di perayaan Imlek atau Cap Gome. Tak hanya menjadi rumah ibadah bagi 3 agama, menurut Komunitas Historia Indonesia atau KHI, ada satu bangunan tua yang menjadi salah satu peninggalan Kota Lama Jatinegara. Gedung tersebut saat ini difungsikan menjadi SMP N14 Jakarta. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada 1920 hingga 1930 atau sezaman dengan pembangunan Museum Bank Mandiri di kawasan Kota Tua. Tapi sayangnya anak Jakarta belum banyak catatan sejarah yang mengungkap bangunan tua ini. Semoga makin banyak anak Jakarta yang jadi tahu, kenal, dan mau menapaki kembali sejarah kota Jakarta. Jangan sampai sejarahnya pudar dan berhenti di generasi kita ya anak Jakarta. Nah, itulah sekilas sejarah Kota Lama Jatinegara dari zaman kolonial Belanda, Jepang, hingga perjalanan penyebaran agama Islam, Kristen, dan Buddha yang harmoni, selalu selaras hidup berdampingan di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang sibuk.